Kemarin gue guys, Kita harus cerdas-cerdas dalam kemarin gue mimpi. menjadi pemimpin Indonesia. Tapi semoga ini Bukanlah mimpinya hal yang baik ya kan guys ya. Gue melihat mudah gitu kan. guru gue nangis. Ketika Anda, Nangis apa terseduh-seduh. namanya, di satu sisi Tunggu, ini membela yang sebelah, ada suara yang maka yang kita sebelah matikan dulu. satunya Oke lanjut. Guru gue ini nangis. Ini dosen ya kan. Dosen rektor UIN Antasari Banjarmasin. Dalam mimpi itu ya kan. Yaitu Bapak Mujibur Rahman MA. Wes. Pokoknya gitulah. Gue mimpi gitu kan. Nangis beliau itu. Nangis terseduh-seduh. Dia tuh mau seperti mau ngajar ya kan. Ngajar. Tapi nangis. Kenapa? Part 2 lanjut guys ya. Videonya nggak cukup. Jadi gue melihat di dalam mimpi itu dosen ini mau ngajar sebenarnya. Dosen ini mau ngajar. Kumpullah semua kami di satu ruangan. Berkelompok gitu. Memutar. Di tengah-tengahnya itu ada dosen. Tiba-tiba mau ngajar. Beliau ini nangis-nangisnya gitu kan. Nangis-nangisnya. Walhasil singkat cerita beliau berkata di depan kita ada Rasulullah, ada Nabi. Jadi gue nangis kata beliau. Mungkin beliau itu nangis karena beliau ini melihat Rasulullah, mungkin terkejut dan sebagainya. Gue nggak tahu. Pokoknya beliau ini nangis gitu kan. Intinya gitu aja guys ya. Kalau tahu arti mimpi ini apa? Jadi gue melihat di dalam mimpi itu dosen ini mau ngajar sebenarnya. Dosen ini mau ngajar. Kumpullah semua kami di satu ruangan. Berkelompok itu memutar. Di tengah-tengahnya itu ada dosen. Tiba-tiba mau ngajar. Beliau ini nangis-nangisnya gitu kan. Nangis-nangisnya. Walhasil singkat cerita beliau berkata di depan kita ada Rasulullah, ada Nabi. Jadi gue nangis kata beliau. Mungkin beliau itu nangis karena beliau ini melihat Rasulullah, mungkin terkejut dan sebagainya. Gue nggak tahu. Pokoknya beliau ini nangis gitu kan. Intinya gitu aja guys ya. Kalau tahu arti mimpi ini apa? Lanjut cerita mimpi Rasulullah tadi. Pak, ini story ya kan guys ya. Sebenarnya kebiasaannya cerita apa yang gue mimpiin ini benar guys ya. Tapi bukan tertuju pada satu orang. Mungkin mimpi gue ini bisa tertuju pada gue. Bisa itu artiannya tersirat, bukan tersurat. Artiannya bukan gue mimpi ini loh. Melihat dia gini-gini. Bukan orangnya yang bisa saja gitu kan. Itu cuman gambaran aja dari sudut pandang. Misalnya Tuhan tuh memakai orang di dalam mimpi gue itu seperti ini wujudnya, tapi bukan dia yang di dalam mimpi itu mungkin. Tapi kebanyakannya mimpi gue itu ada artinya ya kan guys ya. Tapi yang ini nih gue nggak tahu artinya apa. Lanjut cerita mimpi Rasulullah part 4. Sebenarnya gue sedikit menganalisis tentang mimpi itu. Tapi gue berharap jangan. Karena ini kayaknya mimpinya itu cenderung ke gue gitu guys. Cenderungnya artinya ini yang ditangisi Rasulullah itu adalah gue. Tapi sehebat itu kah gue gitu kan? Enggak lah mungkin. Artinya mungkin gue coba-coba untuk menebak gitu kan. Setelah 2-3 hari mimpi ini, mungkin artiannya tersuratnya untuk gue gitu kan. Artian mimpi ini untuk lanjut
cerita Rasulullah part 5. Sebenarnya setelah gue analisis, biasanya itu bisa terjadi cepat, bisa juga terjadi 1 atau 2 hari ke depan mimpi itu. Kalau emang itu emang tidak sekedar bunga mimpi atau itu ada artiannya, biasanya gue bisa dapat kunciannya itu sendiri. Tapi ini bukan gimana ya, ini mungkin tertujunya kepada gue karena gue banyak melakukan maksiat lah gitu kan. Sehingga di dalam mimpi itu Rasulullah mungkin menangis melihat umatnya seperti gue ini. Bukan gue yang orang luar biasa, gue orang biasa guys ya. Ngapain juga Rasulullah menangisi gue ya kan, nggak apa nih namanya, nggak worth it banget ya kan. Nggak apa lah, siapa gue gitu kan. Lanjut cerita Rasulullah part 6. Jadi siapa gue gitu kan, gue bukan siapa-siapa gitu kan, ulama bukan, orang yang terpuji terpandang bukan, orang biasa lah gitu kan. Tapi kemungkinan ini gambaran aja, gambaran untuk gue ya kan. Ya kalau gue kan Islam gitu kan, artinya gue umat Rasulullah, orang yang sebagian termasuk lah gitu kan dari umatnya Rasulullah, karena agama gue Islam. Minum dulu guys ya. Emang sih gue analisis, gue sering berbuat dosa mata ya, kalian tahu lah gitu kan. Zaman sosial media ini udah banget kita ini dapat yang pahala, dapat juga mudah juga dapat dosa gitu kan, tergantung kitanya. Ya tertujunya mimpinya ini sebenarnya bukan untuk gue, bukan untuk gue katanya. Lanjut cerita Rasulullah part 7. Tadi gue bukan siapa-siapa gitu kan, ngapain lah Rasulullah nangisin gue ya kan. Artinya mimpi ini setelah gue analisis berapa hari, 2-3 hari, gue pikir-pikir berarti mimpi ini tertujunya untuk gue sebenarnya. Cuman yang dipakai di dalam mimpi itu berbentuknya orang yang terdekat gue, seperti dosen gue ya kan. Cuma mengingatkan saja sih sebenarnya, artian mimpi itu mengingatkan gue gitu kan. Gue banyak dosa maksiat, dosa banyak lah gitu kan, nggak tertampung lagi dosa gue ini, sehingga mungkin di dalam mimpi itu banyak lah artiannya. Bisa mimpinya ini tertuju kepada emak gue ya kan, emak gue yang menangis sebenarnya gitu kan, artian dalam mimpi tertujunya untuk gue ya kan guys ya. Jadi intinya tuh mimpinya ini bukan tentang dosen dan sebagainya, bukan tentang orang lain, tapi melainkan tentang gue gitu kan. Pada dasarnya kita runtutkan dari 1 bulan ini aja, anggaplah gue berbuat hilap gitu kan. Gue nggak tahu apakah bokap gue, ayah gue gitu kan, atau ibu gue yang sedang hidup. Karena ada yang bilang kalau anak berbuat dosa, pasti orang tua itu entah di dalam kubur yang mau hidup itu dapat dosanya juga guys ya. Mungkin ini yang mau ditunjukkan kepada gue gitu kan. Ketika anak berbuat dosa, orang tua di dalam kubur atau orang tua yang hidup ikut kena imbasnya. Intinya itu saja sih yang gue mau sampaikan dari artian mimpi gue. Lanjut part berapa ini, udah part 8 gak mungkin ya, part 8. Pokoknya intinya gue tambahin sedikit. Nah, satu yang mimpi gue yang mungkin yang gue sangat terkejut ketika malam gue berbuat dosa, berhilap gitu kan. Bukan hilap lagi, udah lanjur ya kan. Lanjur, gaskan berbuat dosa. Paginya gue hampir bangun tidur, gue terasa seperti ada apa ya namanya, ibaratkan bahasa Banjar itu tikar purun. Anggaplah yang kalau di kampung-kampung itu yang membuat mayit itu, mayit diputar-putar ya kan, digulung-gulung jadi pocong gitu kan. Sebelum jadi pocong kan ada tikar purun. Nah, gue terlilit itu guys ya, seakan-akan gue sudah mati dan terlilit itu, lalu gue dihimpitnya. Jadi gue teriak, Tuhan, jar Allah, jar gue.
langsung sesudah gue terlilit apa namanya lah, terlilit apa itu ya, pokoknya terlilit yang tikar itulah bahasa Banjarnya itu, tikar yang kalonya yang dibuat di keranda mayat tuh ada kan tikarnya, alasnya itu. Nah gue terlilit seperti dililitnya itu kan, dijepitnya badan gue jadi kayak gini nih, dijepitnya. Jadi gue di sana itu gue karena terhimpit jadi gue bilang Allah ya Allah, mungkin entah gue bilang astagfirullahaladzim, udah gue lupa. Pokoknya juga gue karena gue terhimpit gitu kan, seakan-akan gue ya gitu kan terhilit, dia melilit gue gitu kan, badan gue jadi kayak gini, kayak pocong kayak gini. Udah jadi gue bilang Tuhan, gue teriak, langsung dah gue bangun, istighfar gue. Nah itu dah artian mimpinya untuk. Tapi yang gue nggak habis pikir ini, apakah di dalam arti ini part berapa ya sudah ya, part 9, 8, 7, 8, 9, 10, hampir 8, 9, 10 ya kan guys ya. Nih guys video terakhir di part 10 ya kan, entahlah gitu kan. Artinya yang gue yang bingung kan dalam mimpi itu, kenapa, apakah Rasulullah itu memperhatikan gue gitu kan, seberuntungnya itu kah gue gitu kan, bahwa gue dipantau gitu hidup gue gitu kan, sementara hidup gue ini gradulan gitu kan ya. Teman-teman gue tahu lah gitu kan, artinya gitu kan, nggak bisa diam gitu kan, artinya gue dipantau gitu kan, menurut gue aja sih ya. Thank you. Intinya gak usah baper ya kan guys ya, ini cuman mimpi artinya itu bisa kalian percaya atau bisa kalian tidak percaya, tapi inilah gue nggak bohong ya kan guys ya. Apa yang gue ceritakan ini emang gue ceritakan benar. Gue mimpinya seperti itu dan gue nggak ada tempat cerita. Bisa sih gue cerita sama kakak gue, sama ibu gue, tapi gue cuman mau mengabadikan suatu momen yang mungkin orang lain nggak bisa dapat seperti apa yang gue rasakan, tapi gue bisa merasakan itu kan. Jadi gue upload aja di sosial media, bukan untuk niat apa-apa, tapi sebenarnya gue ngerti kenapa gue diberi mimpi seperti itu, karena yang di atas nitipkan pesan tersirat atau tersurat lah untuk kita semua, untuk gue. Intinya gak usah baper ya kan guys ya, ini cuman mimpi artinya itu bisa kalian percaya atau bisa kalian tidak percaya, tapi inilah gue nggak bohong ya kan guys ya. Apa yang gue ceritakan ini emang gue ceritakan benar. Gue mimpinya seperti itu dan gue nggak ada tempat cerita. Bisa sih gue cerita sama kakak gue, sama ibu gue, tapi gue cuman mau mengabadikan suatu momen yang mungkin orang lain nggak bisa dapat seperti apa yang gue rasakan, tapi gue bisa merasakan itu kan. Jadi gue upload aja di sosial media, bukan untuk niat apa-apa, tapi sebenarnya gue ngerti kenapa gue diberi mimpi seperti itu, karena yang di atas nitipkan pesan tersirat atau tersurat lah untuk kita semua, untuk gue.